Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Amalia dari kelas C1 MD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model penelitian ilmu kalam dan tasawuf. Ilmu kalam, pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu yang memuat beberapa alasan untuk mempertahankan keimanan agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil akli atau pikiran, serta memuat pula bantahan terhadap orang yang mengingkarinya dan berbeda pandangan dengan pemahaman salaf dan ahli sunnah. Model penelitian ilmu kalam yaitu ada model penelitian pemula. Yang pertama ada model Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi al-Samarqandi. Yang kedua ada model Al-Imam Abi al-Hasan bin Ismail al-Asy'ari. Yang ketiga ada model Al-Jabbar bin Ahmad. Yang keempat ada model Tohawiyah. Yang kelima ada model Al-Imam Al-Haramain al-Juwaini. Keenam ada model Al-Ghazali. 7 model Al-Amidi. 8 model Al-Syahrastani. Dan yang kesembilan ada model Al-Bazdawi. Model yang kedua yaitu model penelitian lanjutan, yaitu model Abu Zahra. Yang kedua model Ali Mustafa dan Al-Ghawabi. Yang ketiga model Abdul Latif Al-Muhammad Al-Ashar. Yang keempat model Ahmad Mahmud Subadi. Yang kelima model Ali Sami Al-Nasir dan Amar Jam'i At-Tolibi. Dan yang keenam terakhir ada model Harun Nasution. Menurut ilmu kalam itu merupakan ilmu yang mempelajari ajaran-ajaran yang berkaitan tentang ketuhanan di dalam masyarakat. Pada umumnya ilmu kalam dan tauhid ini sangat terkenal baik dan diikuti ajaran-ajarannya. Jenis-jenis ilmu kalam itu dijabarkan dalam 3 jenis, yaitu ada tauhid, aqaid, dan usuluddin. Dalam model penelitian tersebut ada pembahasannya masing-masing. Ada juga yang membahas tentang Tuhan, tentang akidah, tentang perbedaan paham di antara manusia, tentang cara Allah menciptakan makhluk, dan pembahasan lainnya yang dibahas dalam model penelitian ilmu kalam tersebut. Meskipun penelitian tersebut memiliki tujuan dan pembahasan yang berbeda, namun kita sebagai umat Islam itu hendaknya menghargai dan memahami model-model penelitian tersebut, sehingga kita dapat mempercayai adanya Tuhan, mempercayai bahwa alam semesta ini dan Al-Quran diciptakan oleh Tuhan, mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasul dan para sahabatnya, dan yang lainnya harus kita percayai. Nah, selanjutnya ada tasawuf. Pengertian tasawuf menurut Syekh Abdul Hasan Az-Zazili adalah seorang syekh yang berasal dari Afrika Utara. Sebagai seorang sufi, ia mendefinisikan tasawuf sebagai proses praktek dan latihan diri melalui cinta yang mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri ke jalan Tuhan. Dari pengertian tasawuf sendiri dapat disimpulkan bahwa tasawuf itu pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau taqarrub kepada Allah, dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Untuk itu, tasawuf tentu berkaitan dengan pembinaan akhlak, pembangunan rohani, sikap sederhana dalam hidup, dan menjauhi hal-hal dunia yang dapat melenakan. Tentu hal ini bisa membantu
manusia dalam mencapai tujuannya dalam hidup. Yang selanjutnya yaitu model penelitian tasawuf. Itu ada 5 model. Yang pertama dari model Sayyid Husain Nasr, yang kedua ada model Mustafa Zahri, yang ketiga model Kausar Azharinor, yang keempat ada model Harun Nasution, dan yang kelima ada model A.J. Arbery. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu kalam dan tasawuf. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam, penghayatan yang mendalam melalui hati terhadap ilmu tauhid, dan ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurnaan ilmu tauhid jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Dalam ilmu kalam dan tasawuf, keduanya itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang membahas persoalan agama dan ketuhanan. Ilmu kalam dan tasawuf sama-sama mengajarkan manusia mengenai Tuhan, pencipta, kepercayaan terhadap agama, dan segala keterkaitannya. Dalam hal ini tentu dalam sudut pandang Islam. Yang menjadi berbeda adalah ilmu tasawuf itu membahas persoalan agama dari sudut pandang keruhanian, kesucian jiwa, cinta, dan hubungan dengan Allah secara langsung. Sedangkan ilmu kalam membahasnya dengan sudut pandang ilmu logika atau rasional pengetahuan. Untuk itu keduanya sama-sama ingin menuju tujuan yang sama, namun dari sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Fungsi dari keduanya dan hubungan tasawuf dengan ilmu kalam itu yaitu ada ilmu kalam memperkuat keyakinan melalui akal logis rasional, dan juga tasawuf memperkuat keyakinan melalui pendekatan jiwa atau perasaan. Nah,